الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا المجلس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pengajian Rumah Tahfiz Jawana yang dirahmati oleh Allah, kita awali pengajian kita pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa datang hadir kembali ke Rumah Tahfiz Jawana dalam acara taklim kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing sampai kita ditampaikan, mudah-mudahan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pasti Bapak Ibu yang hadir nih, Allah berikan nilai yang luar biasa. Kata Nabi, huduruka fi majalisil ilmi, hadirnya kamu dalam majelis ilmu, hadirnya kamu dalam acara pengajian, ada ceramah, ada tausiah, ada pengajian, hadir kamu, kata Nabi. Kemudian khairul laka, hadirnya kamu di pengajian itu lebih baik bagimu min iyadati alfi marid wa min sadati alfi tatawwu wa min syuhudi alfi jenazah. Jadi kata Nabi, hadirnya kamu dalam acara pengajian itu lebih baik nilainya bagimu daripada membezuk 1000 orang sakit. Lebih hebat daripada salat sunat 1000 rakaat, dan lebih hebat daripada menyelenggarakan 1000 jenazah. Katanya mau ke ibu bapak nadir gini, masih ada antara kita dan sejak pagi sampai Santago lah para orang yang mencari ulang sakit. Malado, enggak surang enggak dua gen. Aduh tidak. Sholat sunat sajak pagi sampai sudah sembahyang asar sabat takut, Allah agak berarti rakaat 10 amena sampai sudah tu membayangkan orang mati sejak pagi dah orang udah ada orang mati tadi ini. Dan saat pagi cako sampai kini ko nanti ko ada nenda do jawab mancalia orang sakit indah, salat sunat tak sampai lo, jangan 1210 rakaat mungkin tak sampai. Sudah tu mengecek menyumbangkan main dak dulu sejak pagi.
Tapi hadirnya Pak Ibu sore kini di rumah Tahfiz Jawana menambah ilmu, menambah kaji, iko pun lebih hebat daripada membezuk 1000 orang sakit, lebih hebat daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih hebat daripada menyelenggarakan 1000 jenazah. Apa maknanya? Baitulah pantiangnya ilmu dalam Islam. Jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Sebab mencari orang sakit, sholat, menyelenggarakan jenazah, kalau tidak berilmu bisa bermasalah, bisa tidak diterima. Kalau tidak pakai ilmu, mencari orang sakit mesti berilmu. Kalau tidak berilmu, kita bisa bertambah sakit orang itu. Aduh apa Pak sakit dicari ada jamaah kamu jadi ke rumah no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, yo Pak. Judolah, yo Pak. Bapak, anak terasulah seminggu Pak nak kamu jadi anak terasu. Kerja Pak tu iko pinggang salah suo kena tangguang sakit no. Mana nyui no. Ay konan 2 hari belakangan kuah sakit sangat. Jo subayang ndak talong lai rubuak. Aduh dua ben subayang ni. Jadi lagarari na sakit bana apa Pak? La 2 hari. Jo pana sakit sangat ini kuah. Payah kalau buat Pak. Aduh dua ben subayang ni. 2 hari yo Pak. Yo la 2 hari. Betul. Ndak anggota kana kawan muda Pak. Mirip no jo Pak ko penyakit no. Sampai hari no Pak mati sudah. Aiko bo nak berilmu jangan orang sakit, jangan bertambah siat orang. Jadi mencari orang sakit tak boleh jujur. Babayo na penyakit orang tu tak boleh jujur. Pak penyakit ko, namanya penyakit pasti ada ube no. Nampoko bau saho sakit ube damam ditawa. Siat ko, insyaallah siat ko. Angin ke tinas deh. Jangan dirusuh-rusuhan. Babayo penyakit mati lah sudah. Oleh karena itu mencari orang sakit mesti berilmu. Dulu ada dokter umum pas nyo praktek itu banyak jamaah antri, banyak pasien itu antri menunggu mau ke Pak dokter. Padahal dia dokter umum, banyak orang mau satu ketika Pak dokter ini sakit, rupanya dokterku bisa sakit. Akhirnya udah urang lo kan sakit. Pas sakit, digantikanlah praktek menantunya dokter spesialis. Lebih hebat loh nih. Tapi hari pertama waktu digantikan, raminya orang nggak tahu. Besok lebih kurang, bisa jadi tambah kurang, sejadi tambah kurang. Katanya orang batu kata udah kasinan mobil di denda para lu mobil jo dokter spesialis dong. Dan biarlah jo apa dokter umum tu de mobil. Betul. Kalau jo apa tu de mobil mangecek kan udah siap deh. Mangecek sana. Betul. Itulah makanya maabu UB itu menyediakan awak 20%. Dan 80% no kata-kata. Itulah yang menyehatkan kita. Makanya orang penyakit itu udah ada pemikiran. So penyakit kok pada banyak penyebabnya pikiran. Makanya jadi jangan banyak berpikir. Maka dokter itu kan ibu jangan banyak pikir, jangan banyak pikir. Itu betul. Kenapa? Di awal kok kan selalu berpikir kan? Samui perjalanan berpikir. Selalu berpikir doa. Jadi penyakit itu. Nah, maka mau menjelang sakit mesti berilmu. Salat mesti berilmu. Kalau tidak berilmu supaya martur tidak diterima salatnya. Contoh ini kan kita tidak bahas salat nih. Contoh seketik. Contoh salah satu yang batalkan salat itu namanya al-kalamul amdu walau qalil. Salah satu yang batalkan sholat berbicara dengan sengaja walaupun sedikit batal sholat.
mengecek dengan sengaja walaupun saketik batal salat. Dan aku yakin apa ibu kau dan supaya tidak ada nak mengecek, tidak ada tu. Cara supaya Allah tik pribadi tu, tidak takut mengecek, ya kan? Tapi ada tanpa kita sadari, solat kita bisa batal karena dianggap kita bicara, walaupun tidak mengecek mode biasa. Contoh, ada imam baca tahiyat, sudah fil alamin, fil alamina innaka hamidum majid. Awak selesai, sudah fil alamina majid. Di awal tidak ada tambahan. Di imam sudah fil alamin tambah doa. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tabaru jadi Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu tambah doa no. Di awal tambahan tu dah dapat. Sudah fil alamin semua. Imam ko dojo salam ni. Kadang ada makmum ko mantang nyola siap baca tahiyat imam madun, kadang dek nyola siap ko menantikan menyalam salam tu lama teraso. Kadang ada jamaah ni nan magiah kode ka imam. Magiah kode ko dengan mendehem. Oh mendehem. Mendehem. Ada imam ko dojo salam ni, awak di belakang. Salatnya batal. Salatnya batal. Kenapa? Dianggap bicara, walaupun sabananya tidak mengejek, tapi itu tuh sudah sama dengan bicara. Kenapa? Awak mendehemnya, awak batuaknya bukan asli. Kalau batuaknya asli batuak gata-gata rangkuangan, basah buang sambuang na batuak dalam sholat tidak batal sholat. Tapi kalau batuak no magia kode, sholatnya batal. Mendehem batal sholat kalau tidak kata rangkuangan. Ibu semua luar di rumah surang. Sedang semua luar, datang orang itu pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cina nama tanya kamu kama ada orang rumah. Biju nendena di muka anu, bercakap kama masuk nanti aku apa? Cina, awak tak tahu awak sedang sembahyang. Adik ketok itu tulis Assalamualaikum. Lah 3 kali nyoba salam. Adik awak kadang untuk magiah tahu masuk awak ado di rumah, kadang babat Tuhan. Salatnya batal. Kenapa? Sama dengan berbi. Sana aja dari kecil aku, ada nanti di rumah sama sembahyang itu jadi kecil aja dong. Batal salatnya nih. Hati-hati. Makanya maaf banyak kadang-kadang maaf dalam sholat ini tanpa kita sadari sholat kita sudah batal. Kenapa? Tidak punya ilmu. Jadi bagi ilmu sembahyang Allah. Makanya para ilmu ini, maka ilmu fikih itu ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap umat Islam kalau berkait dengan sholat ibadah kita. Nih, 2. Yang ketiga, setelah jalan sakti, sholat menyelenggarakan jenazah. Nih, perlu ilmu. Dan aku saya sampaikan, kini banyak umat Islam yang tidak pandai menyelenggarakan jenazah. Kenapa? Tidak mau belajar. Aku sampaikan, kita bosia saja. Meninggal keluarga kita, orang gaib kita, anak kita, dusanak kita, siapa meninggal. Jangan minta sarayo ke orang teman dia. Kenapa? Kalau karajo ikopok, karajo ringan, yang murah. 1, memandikan mai, ikopok kalian gampang. Gampang no. Memandikan mai ko kuncinya. Kalau pandai mandi wajib, pandai mandikan mai. Kenapa?
memandikan mayat persis sama dengan memandikan dengan mandi wajib. Tidak ada bedanya. Ibu pernah mandi wajib? Pernah mandi wajib? Oh, kalau tidak pernah tuh kata dia mau lah orang mana? Tidak pernah lah mandi wajib selama kok gara-gara gitu. Ya kan? Nih, mandi wajib, maka memandikan mayat itu persis sama dengan memandikan dengan mandi wajib. Tidak ada bedanya. Mandi wajib sama dengan mandikan mayat. Nah, bayang saja ibu kalau mandi wajib, amode itu mandi mayat. Kalau tidak pandai soal itu tidak pandai lo mandi wajib. Cuma bedanya kalau mandi wajib awak mandi surang. Kalau mandi mayit itu mandian. Itu sih masalahnya. Padahal mandiannya sama saja dengan mandi wajib, tidak ada bedanya. Makanya pertanyaannya timbul, kenapa mayat itu dimandikan? Jawabannya kan pendek, karena yang tidak pandai mandi. Cuma kau dimandian. Kalau tidak pandai mandi, maka mandian biarlah mandi itu sudah. Tadi tidak pandai mandi, maka dimandikan mayat itu. Maka satu nih, memandikan sama dengan mandi wajib. Satu. Yang kedua, mengapani mayat itu kalau pandai menapiksakan, pandai itu ngapani mayat. Nah, ada beda gampang. Apalagi laki-laki gampang mana susun nala kayak itu tiba lampi itu bungkui di kabeh ujung lo kabeh pangkalan lah tuh. Tigoi tengah lah saya itu. Gampang kalau manusia tambah baju, tambah jilbab, tambah kizaro itu aja bedanya. Masa ada pandai, memperpisakan sudah pandai, tak boleh mengamani mayat. Sebadang itu. Ini gampang. Nih, apalagi menyolatkan gampang lagi. Gampang loh. Yang pertama, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, tidak pakai duduk segala macam. Tagak kan? Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, tasawuf Nabi. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa. Salam suruh, salam tidak. Selesai. Tidak ada yang sulit. Tapi karena tidak mau mencoba, tidak mau belajar, akibatnya banyak yang tidak pandai. Sampai kini kadang-kadang ada orang, tidak pandai mandai. Mandian main pun tidak bisa sembarang orang loh. Harus orang siap mandian. Orang siap itu bukan baru ya Allah loh. Mana kia kata lu? Itu sudah selesai gitu orang siap. Tidak mesti orang siap. Siapa saja boleh mandikan mayat. Kalau bisa mati keluarga awak dan minta tolong dia memandikan ke orang. Kenapa? Kalau awak memandikan mayat keluarga awak tidak akan ko adona aibnya, tidak akan kita cerituan ke orang. Kalau orang lain memandian, ketika nyola salat ketika mandi tidak cerita dong. Alasan minggu satu cerita dong. Ada di pantangnya mandi nampak satu ya. Tua pas mandi hitam kaki yang separuh. Itu kalau orang lain memandian. Jadi kalau awak memandian tidak akan kita ceritakan aib orang lain awak ke orang lain kalaulah awak memandikan. Maka maaf nih, oleh karena itu dua-duanya ibu dapat tiap hari Minggu, hari Kamis di Jawa Nangko. Ini Allah berikan nilai luar biasa. Lebih hebat daripada membesuk 1000 orang sakit, lebih hebat daripada menjalankan sholat sunat 1000 rakaat, lebih hebat daripada menyelenggarakan 1000 jenazah. Itu hebatnya orang-orang yang mau datang mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan di awal kehadiran kita di Jawana akan tetap menjadi istiqamah kita adil untuk menambah ilmu kita. Apa-apa dari ibu, baik kita masuk kepada pembahasan kita. Di pertemuan kita di bulan yang lalu, kita sudah masuk kepada masalah wudu. Ya bu, wudu. Amin, wudu. Wudu. Jadi kalau kita membahas tentang wudu, maka kita akan membahas pertama apa itu wudu, definisi wudu. Dan kedua, kalau bicara wudu, kita akan membahas bila diwajibkan, kapan diwajibkan wudu ini. Kapan disunnahkan artinya diwajibkan wudu. Yang ketiga, berbicara wudu, apa hukum wudu? Apa hukumnya? Kalau bicara wudu,
Apa hukumnya? Yang keempat, kalau bicara wudu kita akan bahas apa fardu wudu. Fardu wudu. Yang kelima, kalau membahas wudu, apa sunat wudu. Yang keenam, kalau kita bahas wudu, kita akan bahas apa makruh ketika wudu. Yang ketujuh, kalau kita mengaji wudu, apa yang membatalkan wudu. Yang kedelapan, kalau kita mengaji wudu, apa yang haram dikerjakan bagi orang yang tidak berwudu. Apa yang haram dikerjakan bagi orang yang tidak berwudu. Itulah putarannya nih. Kalau mengaji wudu, 8 akan dibahas. Tuh. Kemudian bila diwajibkan wudu itu, saja bila diwajibkan Allah wudu kawan. Sudah tu hukum wudu. Sudah tu fardu wudu. Sudah tu apa sunat wudu. Apa makruh dalam wudu. Ada yang membatalkan wudu dan apa yang haram dikerjakan bagi orang yang tidak berwudu. Yang 8 itulah yang akan kita bahas kalau menyambut masalah berwudu. Jadi 8 itu tidak bisa dihilangkan. Ini penting. Ikut para dua ketahui yang 8. Yang pertama, dahulu kita di bulan yang lalu kita telah mengaji tentang syarat sah wudu. Syarat sah wudu lah kita pas sampai petang. Apa itu? Kira-kira apa syarat petang? Kamu dah tekan apa berarti? Apa syaratnya? Yang pertama Islam. Apa syaratnya apa? Dan kedua mumayyiz. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ada? Bersih badan dari apapun yang menghalangi air sampai ke kulit, dari benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Dan kelima, bersih badan dari apapun yang akan merubah sifat air. Dan keenam, pakai air suci lagi mensucikan. Yang keenam, yang ketujuh, sebenarnya ada yang ketujuh, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Itu yang keenam, yang ketujuh. Nah, ini yang sudah kita sampaikan di bulan yang lalu. Sekarang itu syarat sahnya. Jadi sebelum mauluh cukuian syarat nananam itu. Kalau lah cukui nananam itu baru mauluh. Pertama Islam. Ada Islam Allah sudah penting Islam. Nah kedua ada umayis selama dia memang. Tapi monopoi itu ini ya. Monopoi sebab tidak ada tambulan nih kalau monopoi. Itu monopoi. Ada suci dari haid dan buang dan malam monopoi. Mana haid ini pas tidak boleh. Dan ketiga, bersih badan dari segala benda yang menghalangi air masuk ke kulit. Ada cat, ada putet kalau di kuku, ada di badan namanya foundationnya, alas bedanya tahan air, dasar wudu. Ibu pakai alas beda tahan air, yang alas bedanya namanya waterproof, tahan air. Maka bagian pakai alas beda tahan air akan maafai bawa tiner tadi itu masih mukoh itu sudah saulah meko kalau mukoh pakai alas beda yang waterproof atau barang siap badan dari
benda yang akan merubah sifat air. Lake sabun krim ekonomi di siko lakariang no abeko pas mau pasang kena iya baru no balia. Maka mesti diberasiakan dulu. Maka bersihkan, tidak ada merubah sifat air. So air nak mau luap untuk mau luap, suci lagi mensucikan, tidak punya rasa. Bagaimana so? Makanya kalau ayat teh suci dah, suci tapi tidak boleh ayat teh, dia kopi. Kenapa? Sudah berubah sifatnya. Maka tidak boleh. Maaf, aja yang karambia boleh tak boleh? Ayat kena bodoh, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Dia punya rasa. Tak boleh. Joa ia sakaniro, ia niro. Ia niro tu kurang di mama sakaniro kan pakai ia niro tu. Tak boleh. Itu maniru. Maka boleh. Maka apa airnya tak suci lagi, men? Maka inilah syaratnya kemarin sudah kita pelajari. Dan sekarang kita masuklah sedikit, kita ulang sedikit yang pertama, yaitu apa itu wudu. Al-wudu, apa itu? Nanti kecilkan wudu. Wudu terbagi dua. Ada secara bahasa, ada secara istilah agama. Secara bahasa, wudu itu artinya al-husni. Al-husni artinya baik, rancak. Maka orang bau waktu akan rancak, bersih. Kenapa? Orang tu hitam kalebana no. Kalau nyoba luak, orang rajin bau luak akan tampak juga bercahayanya. Sebab orang yang asal kata wudu wadaa, bercahaya dia. Maka ini baik. Ini artinya secara bahasa. Secara istilah agama, wudu itu memakai air, memakai air suci lagi mensucikan, untuk membasuh atau mengusap anggota badan tertentu dengan niat. Jadi wudu secara istilah agama memakai air yang suci lagi mensucikan untuk membasuh atau mengusap anggota badan tertentu dengan niat. Jadi itulah wudu secara istilah agama. Jadi kalau ketika mau luak nanti basuh itu yang disapu itu anggota badan tak semuanya tertentu. Maka itulah wudu secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa artinya indah, bercahaya. Kalau secara istilah agama, wudu adalah menggunakan air yang suci lagi mensucikan untuk membasuh atau mengusap anggota badan tertentu disertai dengan niat. Itulah wudu. Ya, satu ini definisi. Kemudian, kapankah wudu itu mulai disyariatkan? Bila waktu mulai disyariatkan, maka berwudu itu mulai disyariatkan ketika sholat diwajibkan. Kapan sholat diwajibkan? Itu pada tahun ke-11 Hijriah. Sabade Hijriah. Maaf, Nabi di Makkah menyampaikan agama Islam kepada orang Makkah lamonyo 3 balih tahun. 3 umur barat Nabi jadi Nabi, ya ke Rasul umur umur ampe puluh. Umur ampe puluh tahun Nabi dia ke Rasul. Tahun kasabale artinya Nabi mau umur 51 tahun. Ketika umur 51 Nabi pada hari Senin
tanggal 27 Rajab, maka di Isra mi'rajkan di Allah dari Musa di Arab di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik kalami sampai ke Sidratul Muntaha, mustawa Raf. Sudah tuh dapatlah perintah sholat mulonyo 50 atibo dakik Nabi Musa ditanya Nabi Musa, Muhammad, perintah nak dapat dari Allah cakap kece Nabi Muhammad, awak ambo jumai ambo disuruh di Allah sembahyang 50 kali sehari semalam. Kece Nabi Musa, Muhammad, umai angkalui ngene sembahyang 50 tu dah takahari tu nak terkahari minta kurang katelah awak ko yo kete Nabi Adam tu tingginya situna ziraan 60 hasta. Nabi Adam tu tingginya 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Itu Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Adam masuk ke kajawan aku di maka paluru gitu. Itu Nabi Adam tingginya 60 hasta. Nah, awak umatna tinggi 600 umur no 1000. Badan Adam umur badan awak umat Muhammad badan kete umur sikelo barang umur Muhammad kata Nabi ummati baina sittin wa sab'in umur umat ambo antara 60 atau 70 60-70 gitulah. Kalau dia contoh ke Nabi umur berapa dari meninggal? Nabi meninggal umur 63. Jadi kalau adui umur kini 62 tahun. Ada dong 1 tahun lagi. Aku nak ini dah apa? Cuma itu ya suruh betul. Nah, kalau lagu umur kini 62 tahun sabadeh bulan, sebulan itu. Kalau lagu umur kini 62 tahun sabadeh bulan 29 hari, habis gua mati itu. Syukur-syukur dapat bonus. Satu mah ada nama bonus kini lah 70, ada mati itu. Itu bonus, alhamdulillah. Tapi umur awak antara ikon apa? Ibu jangan orang di musajid orang anak mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal orang kampung kami, amak kami, abah kami, nama itu, suku itu, umur segitu meninggal di sini. Umur 63, umur 57, umur 69, umur 71, umur 80 mulai jarang, 90 jarang sampai 100 mulai. Dan banyak hanya antara 60 dan nah kece Nabi Musa, Muhammad, umat engkau kete-kete. Kalau disuruh sembahyang 50 hendak terkahar di Noruru. Tu bah minta kurang katelah. Balik Nabi kate balik minta kurang ke Allah. Akhirnya dikurangi 5, 3 sampai 5. Balik ke bawah, tiba ke Nabi Musa, lain dapat kurang, lain barak 5 kurang no. Berarti tak sampai 5. Banyaknya baru tu banyak dia kata. Dia lo kata dia kurang lo 5, 3 sampai 10. Banyaknya baru banyak kata. Banyak kata 9 kali. Akhirnya tinggallah 5 kali. Anak 5 pun kata Musa Muhammad, mari itu baru tu. Minta kurang sedikit lah. Kece Nabi Muhammad sahabat boleh Musa. Allah tu 5 tu lah taluk mungkin banyak bodoh. Ternyata lah 5 pun kadang masih banyak ni minta tolong sembahyang. Barang lagi nak buat tanah sembahyang tidak ada. Barang banyak lah 5, kau 50 tadi kita barang. Untunglah lah 5. Kena 5 pun masih. Nah, sejak tahun sabalik selesai Nabi Isra Mi'raj diperintahkanlah salat dan 5 waktu. Maka sejak itu pula lah turun perintah wudu. Jadi wudu ni
bersamaan dengan turunnya perintah sholat. Jadi sholat kau diwajibkan tahun Sabaleh Hijriah, maka wudhu juga disyariatkan tahun ini. Jadi pas ketika sholat diwajibkan, maka wudhu juga diwajibkan. Karena tidak sah sholat kalau tak berwudhu. Maka Allah wajibkan wudhu, Allah turunkan perintah wudhu ketika sama dengan perintah turunnya perintah sholat dari waktu tahun Sabaleh Hijriah ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj. Nah, ini kapannya? Yang ketiga, apa hukum berwudu? Hukum berwudu, hukum berwudu itu ada 4. Yang pertama, hukum wudu itu namanya wajib. Yang kedua, hukum wudu namanya sunnah. Yang ketiga, hukum wudu namanya makruh. Yang keempat, hukum wudu namanya haram. Jadi wudhunya sampai hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Tidak ada yang boleh, yang harus ada. Jadi tidak ada cuma hukumnya boleh, tidak ada. Jadi hukumnya sampai saja. Jadi wudhu ini hukumnya 4. Jadi sampai hukum. Sekarang pertanyaan, kapan bila wudhu itu yang wajib? Wajib wudhu adalah pertama bagi orang yang berhadas kecil, kalau dia mau melaksanakan sholat, contoh dia wajib berwudhu. Jadi kalau maaf nih kasubayang awak sabanta kau sudah buang angin, maka kita namanya berhadas kecil. Maka kita berhadas ketika akan sholat, maka wajib kalau nak ulur tidak sah sholatnya, maka hukumnya wajib nih. Jadi tak hanya sholat, orang tawaf, pergi umrah, tawaf tu berwudu, maka wudu tu wajib. Maka kapan sholat wudu itu wajib? Ketika kita akan melakukan ibadah sholat atau tawaf sementara kita sedang berhadas kecil, maka wajib wudu. Ini wajib hukumnya. Jadi bagi awak nan ka sholat, kalau sedang berhadas kecil maka wajib berwudu. 1. Dan kedua, ada hukum wudu itu namanya sunnah. Bila tu wudu tu sunnah, yaitu mentajididul wudu, memperbarui wudu, maulang wudu balik. Wudu kita diulang sementara kita sudah selesai melaksanakan sholat dan wudu kita tak batal. Kita sudah selesai sembahyang, maka kita mengulang wudu itu sunnah. Namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Dengan syarat wudu kita ini tidak batal loh. Udah batal loh. Misalnya ibu nih, ada ibu nan dari Mungari kaisa hendak pulang ke rumah. Di musajid baca Quran, ya kan? Abeko pas isa kamasuk wudu ada batal loh. Tidak ada kantui, tidak ada aku. Cuma di awak ingin di lagi pakai santako sholat magari, akhirnya awak kasih isa, maka kita ulang barui balik wudu boleh. Itu sunnah hukumnya, membarui wudu. Sementara wudu aku belum batal. Kalau lah batal nak membarui nak wudu. Jadi nak membatalkan, mau membarui apa? Membarui itu maksudnya wudu ini tidak batal, lagi pakai untuk sholat dan kita ulang balik wudunya. Itu namanya tajdidul wudu. Jadi wudunya belum batal dan sudah dipakai untuk sholat dan kita ulang lagi wudunya. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau warna buang angin
Itu tidak membaharui namun dulu mengatur mengulang dua namun memperbaharui itu maknanya wudunya tidak batal. Tidak ada buang angin indah, pipis indah, sagalo indah, kita ulang saja. Itu namanya tajdidul wudu. Tapi mau ulang niatnya yang diulang mereka. Wah memberi ulang ada batal, cuma ulang saja. Aja mereka ulang loh. Nama itu wudu alirafi hadasi asghari ta'ala. Oh enggak, niatnya enggak begitu. Awak enggak batal dua dong, cuma awak mau ulang dua saja. Maka sengaja aku berwudu lillahi ta'ala. Itu saja. Kenapa? Kita wudunya enggak batal, cuma mau ulang wudu. Itu paham ini? Mau ulang cuma maaf nih, membarui wudu, cuma ulang itu beda. Kita memperbaharui. Kalau mau ulang tu ada batal tu. Kalau memperbaharui, wudu kita tidak batal. Tapi kita ingin memperbaharui wudu kita. Dek nyawa kesembilan saleh. Dibarui balik tu sunnah. Tapi kalau dia udah batal, ngomong angin santabo, itu namanya bukan memperbaharui, namanya mengulang. Bedakan. Jadi tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu hukumnya sunnah. Satu. Yang kedua, bino untuk sunat. Yang kedua, setelah membawa jenazah. Jadi kalau ada apa-apa, orang meninggal, sudah tu awak satu menggotong jenazah. Ketika selesai dia jenazah tu digotong, awak sekarang memangkit jakola berdua. Kini sudah mangkit jenazah tu berdua ada batal. Maka disunahkan lo balik uluan. Nah itu sunnah tuh tajid mengulang uluan setelah menggotong jenazah, memperbarui wudu setelah menggotong jenazah, itu disunahkan. Jadi sunnah tuh, di hukumnya sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hukum wudu yang ketiga makruh. Makruh bang, wudu tidak batal. Udah batal dong. Dan sudah tuh alun lo dipakai untuk sembahyang ledoh. Ulang ulua itu makruh hukumnya. Contoh, ibu ulang ulua sentako. Lah sudah ulua. Kalau lah ibu ibu saji, tayatul masjid ibu. Sudah tayatul masjid kan sudah sembahyang tuh. Lah pakai sekali itu. Ulua kan dia itu sunnah tuh tajdidul. Tapi kau sudah ibu saji, wada sembahyang lo, tagak lo, ndak lo buang angin. Ulang ulu lo dia mana batal dia dong. Maka mau ulang ulu kalau ndak batal hukumnya makruh. Jadi maaf nih kalau awak sudah ulu kok ndak batal doh dan dulu dipakai sembahyang. Lu memang dia sudah ulu mana? Lain hal kalau sudah ulu sembahyang tahiyatul masjid, sudah sembahyang masjid. Ulang abang, ulang uluannya itu boleh, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dewa dah dipakai, tapi nama masalah nasa takut nyolong pakai dong. Cuma baru sudah ulu tagak men, sudah tagak ulu ni udah balik kan, udah batal zina dong. Itu makruh tuh, itu namanya membuang-buang ajian. Jadi ulu ada batal, ulang lu balik. Itu makruh tuh, makruh. Yang keempat, hukum wudu itu haram. Siapa yang haram wudu? Yaitu orang nalun suci dari haid mau wudu haram. Nya masih kotor, masih berhaid, masih keluar darah dalam sebulan perai 7 hari. Namun men itu bahasa laki-laki, bahasa aslinya itu bahasa Inggris laki-laki ya. Laki-laki datang bulan diproduksi, sebulan datang 7 hari men, atau 6 hari atau 3 hari datang men. Itu maaf sadang alun barasia lain bolua. Tidak boleh bolua. Haram bolua ketika untuk apa? Untuk ibadah sembahyang sudah boleh. Boleh. Maka tidak ada. Maka ini haram, termasuk orang yang berwudu membuang-buang air dengan maaf
mas entah apa tujuannya, hanya buang-buang air. Sudah udah dia sudah apa mas makin risiko taman kemana akhirnya ini bisa bermasalah. Maka lipat nih. Jadi hukumnya berwudu itu 4. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ini hukum-hukum dalam berwudu. Nah, ini hukumnya. Maka mudah-mudahan buat kita tahu hukumnya. Kalau kau mau sembahyang wajib wudhu. Kalau kau baca Quran wajib wudhu. Nih, maka yang sunnahnya ada memperbarui wudhu, atau kita sudah memandu jenazah maka sunnah wudhu. Kalau makruh membuang-buang air wudhu ada batal, lalu dipakai untuk sembahyang ulang-ulang wudhu, makruh hukumnya. Yang keempat, makruh haram berwudu bagi orang yang masih dalam keadaan belum suci dari haid dan nifas, itu haram hukumnya. Baik, itu baru tentang yang ketiga, apa hukum wudu. Nih, insyaallah di pertemuan yang akan datang masuk fardu wudu. Nih, ibu sekalian memasukkan bayangan dulu. Dalam wudu namanya fardu, dalam sholat namanya rukun. Ini beda nih. Fikih itu beda menyebutkan nama. Kalau untuk wudu namanya fardu. Fardu wudu artinya yang wajib dibasuh ketika wudu. Dalam sholat namanya rukun. Apa beda fardu dan rukun? Ini beda nih. Ada namanya fardu, ada namanya rukun. Apa beda no? Kalau rukun mesti mualat. Mualat itu maksudnya bahasa mual, tidak boleh pisah-pisah. Kalau fardu boleh tidak mualat. Contoh, tidak mesti di satu tempat. Maksudnya mau luak kok boleh tidak di satu tempat. Contoh, ibu mau luak, pas baru luak baru abi iya. Punya bu ya, pas masuk bu. Oh iya. Abi iya. Tangan mulai baru basuh tangan. Abi iya. Ayat tek mon wa habis. Dari si de abi di semua payah kalau marah salah. Kenapa mula ya teh? Jadi ibu salah basuh aja tangan le, boleh. Setangan, mulu kalah jaga muka. Tangan sih kau. Baru basuh tangan baru salah abi lo iya no. Pindah lo ke rumah salah. Sama sih kau. Itu namanya fardu. Jadi kalau fardu boleh dia tidak satu tempatnya. Mongkono di rumah siko, tangan suwo di rumah siko, tangan kiri di rumah siko, banyak buah-buah di rumah sini. Masuk kaki sini. Boleh, itu namanya fardu. Kalau rukun dia mesti berurutan dan dekat waktunya, tidak boleh lama-lama jaraknya. Itu bedanya rukun dengan fardu. Jadi itu nanti apa fardu wudu? Itu untuk bulan Miswak. Sebab maaf, ibu ingin tak kiamat bulan Miswak? Ingin tak kiamat bulan Miswak? Kalau tidak, apa Miswak kaji ibu? Ya, kalau kiamat bulan Miswak kaji aja begitu dah. Tapi mudah-mudahan tak kiamat bulan Miswak dong. Bulan Miswak itu kita sembuh. Baik, sampai sana ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo, memandikan mayat kau nama dua tadi diwudukan apa di mandian? Nah, aku sampaikan, memandikan mayat mana dulu? Diwudukan dulu atau dimandikan dulu? Maaf nih, aku bacuan cara mandi wajib. Mandi wajib pertama cebok dulu. Bara siap siram pas mencongkong di WC itu, pasang niat sekali waktu mandi wajib, maka cebokan muka cebokan belakang. Sudah cebok muka belakang, bau luak modeka supaya luak. Sudah bau luak, siram di suo 3 kali, siram di tidak 3 kali.
Siram di muka 3 kali, di belakang 3 kali, baru dari abwak sampai ke kaki. Maka main menitulau banyak no. Maka pertama ketika sabalum disiram iya cebokan dulu takkan paling kadang ada genan kakalua takam anuan angke stik kapalu obadano atau takkan diurang nan cilai takkan kuado nakakalua kalua no cebokan barasihan sudah barasihan itu baru dimulai membasuh dari anggota wudhunya, muka, tangan, kepala, kaki. Siram suhu dulu 3 kali, kida 3 kali, di muka 3 kali, belakang 3 kali. Siram dari atas sampai ke kaki, sabunkan. Selesai sabun, siram, sabun dan bersih. Selesai. Mami, tidak ada wudhunya lagi. Sudah sembahyang benar, sudah siram berhasil, tidak ada wudhu lagi. Uluan no, dah sembahyang lagi uluan. Nama ulu apa siap? Nyo dah sembahyang no tadi sembahyangan, makanya beli uluan. Kan tadi udah wudhu tuh. Dah, kalau dibantu boleh yang mau tahu wudhunya, udah selesai. Dan kadang ada orang, jangan baca no batal uluan no. Main itu lo batal. Jangan mati, pingsan jangan tahu tuh. Kok boleh mati? Maka orang mayat itu tidak ada wudhunya. Andai kata wudhu, sama tidak wudhu. Kadang ada orang tuh, jadi kacau sudah wudhu, batal wudhu. Mengalu dulu mati. Sedangkan orang pingsan saya batal wudhu, boleh orang mati. Mami, ini nanti aku bahasan wudhu itu ada pula nanti untuk orang mati. Ya, cuma yang jelas memainkan itu bahwa mandi wajib, mode itulah memandikan begitu. Demikian. Iya, ada kain tujuh ke kain anak kuno. Itu kan untuk memberasiakan ketika memandikan. Memberasiakan telingono, memberasiakan lubang hidung no, kan itu gunanya tuh. Nah, itu makanya digunakan ketika mencebokan pakai itu. Sebelum kita memandikannya pakai kain-kain itu. Kalau menggosok di bawah itu pakai kain itu, kain pengerasian. Begitu. Ya. Demikian. Ada lagi? Habis pas. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu bisa sidang kaji kita bersama Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz jadi ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Jazakumullahu khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.